sakit lambung. Minum madu lambung Mubarok. Ustaz, bismillah. Kita mau nanya nih, Ustaz. Ini ada kejadian yang baru banget. Ini Ustaz masih hangat ya? Ya. Masih hangat banget. Jadi ada anak muda naik ke Gunung Guntur, terus hilang, Ustaz. 6 hari atau seminggu nggak ketemu. Nah, kemudian ditemuin sama tim SAR, sama tim penyelamat. Diselamatin, dilakukan penyelamatan pertama, kemudian ditanya, Ustaz. Dan dia jawab, kan udah 7 hari nggak ketemu nih, Ustaz. Pernyataan dari Gibran kalau dia itu hanya 1 hari, dia nggak ngerasain malam, kan. Sedangkan di realita kehidupan itu dia 1 minggu hilang, kan. Nah, dia ngerasain dia dikasih minum sama 3 perempuan gitu, kan. Dan dia nggak ngerasain malam. Intinya dia ngerasanya hilang 1 hari, dia ngerasanya tersesat 1 hari. Gitu. Itu gimana, Ustaz? Kita menyikapinya gimana, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memang kemarin saya juga sempat mendengar berita itu di medsos itu. Misteri manusia yang hilang gitu kira-kira gitulah. Namanya Gibran. Dalam pandangan Islam, manusia yang hilang seperti itu apakah pernah terjadi nggak sebelumnya? Nah, ternyata hal itu terjadi kekinian memang pernah terjadi pada masa tabi'in. Di kitab bukunya Sulaiman Al-Asqar ada kejadian masa tabi'in, ada salah orang akhwat masih gadis keluar malam ngambil air. Tiba-tiba ada sosok yang membawanya ke alam lain. Nah, sekian tahun sampai cerita itu memang cukup panjang. Kemudian saya singkat, yaitu beliau hidup bersama kehidupan alam itu. Tapi dia nggak tahu bahwa itu kehidupan apa, karena memang dia merasakan makan, minum, ya duduk bareng seperti ini, naik kendaraan, naik mobil. Nah, itu yang dirasakan. Nah, sudah sekian tahun hidup bersama alam jin itu, Masya Allah luar biasa. Dia merasakan inilah. Hanya saja memang qadarullah, jin yang bawa ini jin Islam. Dia menyaksikan ada orang sholat, ada orang ibadah sama. Nah, ada juga yang ke tempat-tempat ya yang nggak Islam gitu ya. Nah, kemudian dari sekian waktu yang dialami oleh beliau, sudah sampai inilah, sudah usia lebih dewasa lagi, sekian tahun, lumayan lah sekian tahun. Nah, hidup bersama alam gaib, alam jin. Dia menyaksikan, lihat seperti ini, dia merasakan dengan alam itu. Nah, qadarullah, jin itu berjanji, kalau kita menang perang dengan jin kafir, kita akan kembalikan kamu. Nazarnya jin itu. Ternyata benar bahwa peperangan dilakukan oleh antara jin itu, jin kafir dengan muslim, qadarullah dimenangkan oleh jin muslim, peperangan itu. Nah, nazarnya jin ini terpenuhi. Akhirnya sekian tahun gadis yang hidup bersama dunia gaib, dunia jin itu dikembalikan di tempat yang semula diambil. Qadarullah, ya sepertinya hidupnya sebentar, tapi ya waktunya itu sekian tahun ditunggu oleh keluarga, dicari kemana nggak ketemu. Masya Allah, akhirnya dikembalikan oleh jin muslim tadi ke tempat yang semula di mana dia kehilangan. Hanya saja ada perbedaan. Tadinya mulus, bersih, berubah bulunya panjang. Bulu panjang, agak sedikit bau, macam-macam lah. Nah, qadarullah ketemu sama keluarganya, alhamdulillah
ketemu tentu senang dong. Sekian tahun pergi menghilang. Ini kita tadi kan baru 7 hari, ini sekian tahun sampai sudah berbau. Bagi dia biasa saja. Nah, setelah ketemu keluarga, dimandikan, dibersihkan, kemudian bulunya dibersihkan. Akhirnya apa? Beliau ini dinikahkan dengan salah seorang hidup pada masa tabi'in itu, dinikahkan. Nah, setelah dinikahkan, apa yang terjadi? Ya, namanya orang tadi kan dibawa oleh jin. Kenapa dia bisa melihat jin, hidup bersama jin? Karena dirasukin. Karena dirasuk oleh jin. Nah, kata Nabi SAW, inna syaitan yajri majran wa syaitan itu bisa merasuk, berarti bisa menguasai. Nah, kemudian hiduplah berumah tangga dengan salah seseorang ini, orang Islam. Hidup berumah tangga karena karakter orang tadi bekasnya kan nggak diruqyah, nggak diapa kan, dikembalikan saja, otomatis sebenarnya kan dirasukin. Nah, kemudian nggak tahan lama karena ini kan si berontak, marah, berontak, akhirnya pada dasar manusia kerasukan jin. Walhasil kisahnya gitu. Nah, jadi pelajaran bisa kita ambil di situ, satu, bahwa kejadian-kejadian yang dialami kekinian ternyata sudah terjadi sebelumnya. Kedua, bahwa antara waktu antara jin dengan manusia terkadang ada perbedaan. Sering saya dialog sehari-hari sama jin itu. Usia Anda berapa tahun? Saya 80 tahun, Ustaz. Kalau menurut hitungan manusia, ya paling sekitar 20 tahun usia saya. Ya, bagi mereka panjang, bagi kita sepertinya pendek. Itu menurut pengakuan jin. Itu bukan, tidak bisa dijadikan dalil, tidak jadi dijadikan hujah. Nah, kemudian selanjutnya pelajaran bisa kita ambil menurut pemahaman saya berkaitan tadi. Kalau ada orang yang pernah dibawa seperti itu, sebenarnya kan dibawa oleh jin tadi, dikeluarkan keluarga keliling, maka setelah ketemu maka harus dikeluarkan jinnya itu, diruqyah, dibersihkan. Selanjutnya kalau nggak dikeluarkan, efeknya karakternya jadi seperti ya kesyatanan tadi. Karena mana ada setan itu menghendaki kebaikan pada orang, pasti ingin keburukan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya kalau dibiarkan terus-menerus orang yang pernah dibawa oleh jin di alam tadi, alam gaib, maka karakternya akan menjadi kasar, akan menjadi tidak baik. Pelajaran selanjutnya, kenapa orang tadi bisa berinteraksi padahal kita alam nyata, mereka alam gaib. Nah, kenapa bisa berinteraksi, langsung bisa lihat kayak gini, diladen oleh tadi dua perempuan. Nah, kenapa? Karena dia dirasuk oleh jin di badannya. Maka dia bisa melihat, menyaksikan, bertemu langsung. Nah, berarti karena memang sepenuhnya dikuasai oleh jin. Walaupun dia bisa sadar, bisa melihat, dan bisa menyaksikan. Nah, makanya orang-orang yang bisa interaksi dengan jin, bisa merasakan, bisa melihat, itu pertanda ada hal yang tidak baik. Jangan bangga dengan indigo, jangan bangga dengan merasakan ini, menangkap jin, masukkan ke botol, itu jangan bangga. Itu bukan suatu keutamaan, justru itu kekurangan yang harus kita waspadai. Nah, kita menyikapi sikap seperti ini pernah terjadi di daerah saya di Bima, sama-sama dekat beliau. Tetangga saya sendiri langsung dicari keliling ke sana kemari sampai di Teburebana itu dengan ala kampung. Dicari keliling. Qadarullah dalam sekian jam ketemu. Nah, dia cerita bahwa saya dibawa oleh bapak-bapak, dibawa ke sana kemari itu, dikenalkan ini dan itu. Itu benar-benar terjadi karena saya pada saat itu ada. Gitu. Namanya Wahidin dulu. Nggak tahu sekarang udah dewasa kali. Nah, qadarullah di belakang rumah saya itu memang ada pohon asem. Dia maghrib ke situ buang kotoran, dibawa sama nenek-nenek itu. Gitu. Nah, kisah ini sama dengan itu. Kemungkinan Gibran itu sama. Bahwa yang terbaik bagi Gibran, saya nasihatkan, usahakan sebagaimana kasus tadi,
usahakan diruqyah, dibersihkan agar nanti tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan akhlak. Nah, bagi kasus seperti ini yang sama atau yang serupa dan dia bisa merasakan alam jin, bisa merasakan sekelibet lagi duduk gini. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Berarti Ustaz, kejadian-kejadian kita kecil, kita yang sering diambil kan anak kecil ya, Iya, dari betul. kampung-kampung kan. Ya, Itu benar adanya Ustaz ya, yang benar-benar diambil jin Ustaz. iya benar, dibawa sama jin. Bisa Nah. nggak berarti bisa. Nah, setahu kita Ustaz ya, jin itu menyentuh kita aja nggak bisa kan? Iya. Berarti gimana itu? Apakah itu ada jin yang sakti juga atau gimana Ustaz? Baik, itu disebutkan dalam hadis sahih. Pada saat itu Nabi SAW ketika berangkat dan pada saat majelis sahabat dulu di Siro kan ada salah satu iblis yang menjelma manusia. Dia bisa pegang, bisa merasakan. Kedua, Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai penjaga Baitul Mal, di situ dikabarkan di akhir hadis itu kan jin ya, walaupun Muslim. Nah, jin itu ditangkaplah beliau, ditangkap. Saya akan bawa ke Rasulullah. Kan dia kan jin. Walaupun Abu Hurairah nggak tahu, setelah Nabi memberitahu baru Abu Hurairah sadar bahwa ini jin. Karena Abu Hurairah melaporkan tadi bahwa karena jin ketakutan, hanya walhasil cerita itu Nabi mengatakan setelah dikasih tahu oleh jin itu, ya nggak usahlah ke sana. Saya kasih tahu biar kami tidak mendatangi tempat kalian baca ayat kursi. Nah, kata Nabi, apa yang dikatakan itu adalah benar, tapi dia adalah pembohong. Gitu. Makanya jin itu apa dikatakan belum tentu benar. Dan terkadang apa yang dikatakan bisa benar. Maka jangan percaya 100%. Makanya saya sangat menyanggah proses cara ruqyah teman-teman kita yang di YouTube itu. Walaupun beliau syar'i, dia seorang teman juga sih. Metode yang selalu dipakai metode dialog, yang ngikuti semua kata jin. Nah, ini jangan mudah terbawa suasana seperti ini. Boleh dialog dengan jin, tapi sewajarnya. Ada keperluan syar'i. Jangan terbawa suasana semuanya ngikuti kata jin. Jangan. Jin itu sebagaimana mengatakan dia adalah pendusta, walaupun dikatakan itu benar dikatakannya ya, tapi dicap sebagai pendusta. Nah, seperti itu. Jadi jin itu bisa gitu. Makanya ketika dia menjelma, kan dia menjelma, dia menyedirinya bisa menjelma. Ketika dia menjelma seperti ini, nah itu bisa kita pukul nih, di masa sakit. Maka ketika dia menampakkan diri, dia sebenarnya dia ketakutan. Anda kan dia lempar, kita lempar, nah itu sakit. Makanya jarang kan jin itu menampakkan diri. Kalau menampakkan diri, sebenarnya dia ketakutan. Kalau kita mukul, nah itu sama dengan Abu Hurairah. Dipegang gini, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia begini, dia sebenarnya ketakutan dia. Makanya Allah lebihkan manusia itu luar biasa. Sekalipun kita nggak bisa melihat, tapi kita punya kemampuan dari binatang. Karena dengan rahmat Allah SWT, dengan kalimat Allah, kalimat thayyibah, mereka akan tersakiti, mereka akan kebakar, mereka akan mati dengan asbab kalimat thayyibah. Gitu. Kira-kira gitu ya. Iya, paham. Mungkin ada yang lain? Saya deh, ada pertanyaan Ustaz. Tapi ini tentang soal ziarah ya, ziarah lah istilahnya. Ini pengalaman saya pribadi, waktu ada salah satu saya berziarah ke daerah Garut. Nah, ketika saya sudah di makam wali atau syekh, nah ketika kita sedang tawasul, sekelibat kayak ada putih-putih jalan dari jendela luar. Nah, itu apa Ustaz maksudnya? Apakah jin atau kan apa itu? Baik. Pertanyaan cukup bagus. Terinspirasi menjadikan satu judul konten. Judulnya ada apa dengan tawasulan? Iya. Jadi ketika tawasul nih, kan saya orangnya cuek. Nah, jadi sekelibat di jendela tuh jalan putih-putih gitu. Cuma Iya. saya cuek, udah cuek. Cuma ada orang satu yang ngasih tahu ke saya. Kalau itu katanya
yang makam itu yang di situ, Ya. yang di Garut itu. Nah, apakah benar Iya. bahwa yang di makam itu? Jawaban singkatnya itu tidak benar. Bahwa itu adalah permainan setan di sekitarnya. Kemudian untuk menggambarkan dan merusak pemahaman akidah, makanya dia sengaja tampil seolah-olah bahwa kehadiran kita tawasulan itu dia akan hadir. Seolah-olah. Nah, itu mendangkalkan akidah sebenarnya. Nah, ada apa dengan tawasul? Tunggu episode selanjutnya. Insya Allah saya akan satu poin nanti insya Allah. Nah, karena pengalaman saya dalam masalah ini banyak. Kasus yang saya tangani pulang dari tawasulan justru membawa oleh-oleh jin. Barakallahu fikum. Demikian mungkin pembahasan kita pada sini, mudah-mudahan bermanfaat menyikapi kasus kehilangan Gibran tadi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lain tidak terjadi seperti itu. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.